Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang ada. Kembali lagi dalam program GPD Villa Melati Mas Tomorrow Church menyapa kita pagi hari ini. Sebelum kita melakukan setiap tugas-tugas kita, mari kita dasari, awali kehidupan kita ini dengan kebenaran firman Allah. Firman Allah saya ambil di dalam kitab Yosua pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-10 dan ayat yang ke-11, bunyi firman Allah seperti ini. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Nah, ini merupakan satu cerita di mana ungkapan hati dari seorang yang bernama Kaleb. Nah, Kaleb ini kalau kita flashback ke belakang, dia merupakan salah satu pengintai atau 12 pengintai, salah satu dia yang dipercayakan oleh Musa pada waktu dia berusia 40 tahun. 45 tahun dia diperintahkan oleh Musa. Nah, Musa sebagai pemimpin bangsa Israel, dia mempercayakan Kaleb salah satu sebagai seorang pilihan mengintai tanah Kanaan, karena merupakan satu tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan untuk diberikan kepada umat-umat pilihan Allah. Nah, Kaleb dia berkata bahwa ayatnya yang ke-11, ayat yang ke-10, dia katakan di bagian B di sini, kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan berfirman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang aku telah berumur 85 tahun aku hari ini. Jadi dia berada di satu titik di mana usianya bukan muda lagi. Tetapi saudara, karena Kaleb ini merupakan salah seorang yang memiliki seorang hati yang sungguh-sungguh, artinya ketulusan hati, sepenuh hati, dia melayani Musa, bahkan terlebih dia dipercayakan untuk melayani bangsa Israel, di mana dia dipercayakan untuk mengintai tanah Kanaan. Di sini dikatakan dalam ayat yang ke-10, dia dikatakan bahwa sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Jadi Allah memelihara hidup orang yang sepenuh hati, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Artinya dia mengikut Tuhan, bukan setengah-setengah, seperempat-seperempat hati, tetapi sepenuh hati. Sehingga dia berusia 85. Dia berkata bahwa kekuatannya di waktu Musa menyuruh dia atau memerintahkan dia untuk mengintai atau berperang melawan orang-orang yang hebat, orang-orang enak, orang-orang Kanaan yang memiliki postur tubuh yang tinggi, yang kuat, yang gagah perkasa. Tapi mereka, salah satu dari Yosua dan Kaleb ini, mereka merebut negeri atau tanah Kanaan. Karena apa? Karena mereka melayani Tuhan, melayani Musa dengan sepenuh hati. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kesulitan, kesukaran, masalah itu selalu ada, datang terus dalam kehidupan kita. Itu saya boleh katakan bahwa tidak pernah henti-hentinya masalah itu akan kita alami. Kenapa? Karena memang selama kita hidup di dunia ini, kita dalam prosesnya Tuhan, yaitu menghadapi masalah. Nah saudara, masalah ini merupakan suatu batu loncatan bagi kita. Tuhan percayakan kehidupan kita untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bukan berarti tidak punya masalah. Tetapi dengan masalah yang kita hadapi, masalah yang ada di depan mata kita, nah ini menunjukkan bahwa apakah kita ini benar-benar memiliki hati sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai umat Tuhan yang memiliki satu peran
penting di dalam kita melayani Tuhan. Artinya apa? Apakah kita mundur? Apakah kita kalah dengan masalah? Ataukah kita sudah menyerah dengan kita diperhadapkan dengan masalah? Tetapi Yosua, ke dalam kitab Yosua ini, Kaleb, dia berkata bahwa dia dipimpin oleh Allah karena apa? Dia melayani Tuhan. Dia dengan sungguh-sungguh mengikut Tuhan, mengikut Musa dengan sepenuh hati. Sehingga masalah itu boleh terlewati. Dia berperang melawan orang-orang Enak, orang-orang Kanaan yang begitu hebat. Nah saudara, ini merupakan satu gambaran kehidupan kita orang percaya. Apakah kita menjadi sama seperti Kaleb di akhir zaman ini? Artinya kita masih kuat di waktu kita berumur masih muda sampai sekarang ini. Kalau Tuhan memberikan satu kekuatan bagi kita untuk menghadapi setiap masalah, saya percaya bahwa Tuhan Allah yang sudah menyertai kita, Dia akan membela, Dia akan menolong kita, Dia akan memberkati kita dalam segala hal. Mari kita sama-sama menjadi umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang kuat menghadapi setiap masalah. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat firman Allah pagi hari, mengingatkan kepada kami agar supaya kami memiliki hati yang seutuhnya, sepenuhnya mengiring dan melayani akan Engkau. Berkati seluruh sidang Jumat GPD Villa Melati Mas dalam usaha pekerjaan mata pencarian mereka diberkati oleh Tuhan. Keluar masuk kami kemanapun kami pergi dan berada, kami diproteksi oleh Tuhan. Kami dijaga, dilindungi, dibentengi oleh Tuhan dengan darah Yesus yang penuh dengan kuasa, sehingga kami mengalami yang namanya kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah namamu, inilah menjadi doa kami. Kami masuk di hari yang baru penuh dengan ucapan syukur. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.